Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 10 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Halo anak-anak sekolah minggu, puji Tuhan ya. Hari ini kita kembali lagi beribadah sekolah minggu. Walaupun masih di rumah, tetap harus semangat. Ya, hari ini kita mau mulai pujian kita. Semua duduk yang manis, tidak berdiri, tidak lari sana sini, semua duduk diam. Kita mau nyanyi lagu kita yang pertama. Kita nyanyikan pujian. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan tak pernah janji. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Angkat tangan ke atas, katakan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari awal kita nyanyikan Tuhan tak pernah janji.
putus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya, bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya, bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Yuk semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah beri kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus hadir di dalam ibadah kami. Kami mau semangat, sukacita, bernyanyi, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai pujian kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Ingat bagaimana tepuk sekolah minggu? Tepuk sekolah minggu. Yesus, Yesus, yes. Ulang lagi ya, di rumah ikutin. Tepuk sekolah minggu. Yesus, Yesus, yes. Iya. Semua semangat memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Semua yang semangat memuji Tuhan. Yes, yes, yes. Iya. Ya, kita mau nyanyi lagu yang pertama. Semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu kita yang pertama. Satu, itulah jumlah mulut dan hidungku. Diciptakan Tuhan untuk
puji Tuhan. Semua yang Tuhan ciptakan di dalam hidup kita, organ-organ tubuh kita, bahkan mungkin tangan, kaki, semuanya kita mau pakai untuk memuji Tuhan. Yuk kita sambung lagu yang kedua. Kita nyanyikan lagu KASIH. Semua siap-siap ya. Puji Tuhan. Di sini siapa anak sekolah minggu yang masih suka marah-marah? Angkat tangan yang di rumah. Oh, nggak ada ya. Semua adalah anak-anak yang sabar, anak-anak yang mengasihi, dan anak-anak yang cinta Yesus. Yuk kita mau nyanyikan lagu kita yang kedua. Kita nyanyi lagu, kayaknya anak sekolah minggu pasti udah tahu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tuhan Yesus baik ya. Ya. Semua nyanyi dengan sukacita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari. Coba di rumah jempolnya diangkat ke atas yang tinggi sekali. Bilang Yesus itu baik. Iya, puji Tuhan ya. Anak-anak sekolah minggu, Yesus itu baik loh. Buktinya apa Tante Desti? Bayangkan kita bangun tidur pagi-pagi, wah kita masih bisa melihat, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan di rumah,
kita masih bisa belajar walaupun online. Kita masih punya pakaian, masih punya rumah tempat tinggal. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Boleh duduk semuanya. Sambil kita belajar satu lagu ya. Lagunya tangan kecil ini, kaki kecil ini. Nanti ya, kita sambil belajar ya. Karena kita ketemu di gerejanya belum tahu kapan. Jadi Tante rindu kita belajar lagu ini. Tangan kecil ini, kaki kecil ini. Tangan kecil ini, kaki kecil ini dapat melakukan perkara yang besar. Mulut kecil ini, mata kecil ini dapat melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang dia sediakan bagi orang yang berharap padanya. Dari awal, tangan kecil ini, kaki kecil ini dapat melakukan perkara yang besar. Mulut kecil ini, mata kecil ini dapat melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang dia sediakan bagi orang yang berharap padanya. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita mau nyanyikan lagu ini ya untuk kita dengar firman Tuhan. Tangan kecil ini, kaki kecil ini dapat melakukan perkara yang besar. Mulut kecil ini, mata kecil ini dapat melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang dia sediakan bagi orang yang berharap padanya. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini untuk dengar firman Tuhan. Semua matanya ditutup. Tangan kecil ini, semua tangannya dilipat. Kita percaya anak-anak sekolah minggu, walaupun kalian masih kecil, tapi kalian sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tangan kecil ini, kaki kecil ini dapat melakukan perkara yang besar. Mulut kecil ini, mata kecil ini dapat melakukan
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah ciptakan kami semua begitu indah, dan kami percaya hidup kami dapat melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, sekarang duduk manis semuanya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Semua telinganya dipasang ya. Yuk, kita mau siapkan nanti kita dengar firman Tuhan kita berikut ini. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut. Katanya, "Baiklah demikian." "Ya, baiklah demikian." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. "Ya Baal, jawablah kami." Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air,
dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Haleluya, puji Tuhan. Gimana tayangan firman Tuhannya? Kisah tentang apa? Nabi Elia melawan Baal. Baal itu apa, Tante Desi? Baal itu adalah nabi-nabi palsu, penyembah-penyembah berhala yang menganggap bahwa bukan Tuhan Yesus loh yang harus disembah, tapi patung-patung. Nah, anak-anak sekolah minggu, Yesus itu ajaib. Elia cuma sendirian loh, tapi dia bisa mengalahkan berapa banyak? 400 berarti berapa? 400 nabi Baal, dan Asyeranya berapa banyak? 450. Wow, keren gak? Keren loh, sendirian bisa mengalahkan begitu banyak Baal-Baal yang ada. Karena apa? Karena Elia disertai oleh Tuhan. Saat itu Elia bilang sama orang-orang Israel yang ada, kalian harus pilih siapa yang kalian percaya, siapa yang kalian, karena orang-orang saat itu mereka nggak percaya loh sama Tuhan. Mereka ngikutin Baal. Sampai orang-orang suruhan Ahab, Raja Ahab, mereka mulai menari-nari, mereka mulai memanggil dewa mereka supaya membakar korban. Karena perjanjiannya dengan Nabi Elia, kita mau sama-sama bakar korban binatang, tapi nggak boleh pakai api. Keren nggak? Keren. Elia bilang, coba kalau memang Allah kamu, Baal yang kamu sembah itu luar biasa, dia pasti bisa ngebakar korban kamu tanpa api. Wah, saat itu mereka mulai menari-nari, mereka mulai berteriak-teriak memanggil dewanya supaya binatang itu terbakar. Sampai mereka mulai pukul-pukul badannya, mereka mulai melukai badannya supaya dewa mereka itu membakar korbannya. Tapi apa yang terjadi? Enggak kebakar. Sampai akhirnya bagian Elia datang. Elia mulai menyusun persembahannya. Dia mulai menaruh air di sekitaran pembakaran itu. Lah, Tante Desi, kan kalau dikasih air gimana mau nyala? Tapi itu perintah Tuhan. Elia dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Ketika semua sudah disusun rapi, Elia cuma berlutut, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, kekalah hidupmu, nyatakanlah kuasamu, supaya mereka melihat bahwa benar hanya Yesuslah yang disembah. Hanya kepada Yesuslah kita berdoa dan berharap. Saat itu tiba-tiba turunnya api dan membakar habis korbannya Elia. Saat itu semua orang tercengang-cengang. Hah?
Sampai akhirnya orang-orang yang tadinya nggak percaya Tuhan, mereka berlutut, mereka menyembah Tuhan. Yesus hebat, hebat. Yesus luar biasa, luar biasa. Bilang sama sebelahmu, Yesus itu ajaib loh. Yesus itu luar biasa. Nah, oleh sebab itu, anak-anak sekolah minggu juga harus percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya yang kita harus puji dan sembah. Ketika kita berdoa, Tuhan Yesus, jangan mulai bilang, "Oh, Papa, Mama, aku mau minta ini harus ada." Gak boleh. Tapi kita berdoa sama Tuhan. Biar Tuhan yang berikan berkat buat Papa Mama, sehingga doa kita dijawab oleh Tuhan lewat Papa Mama mungkin, lewat orang lain mungkin. Dan kita ingat, kita hanya boleh percaya dan menyembah Tuhan. Kalau orang yang percaya sama Tuhan, menyembah Tuhan, dengar-dengaran sama Tuhan, melakukan firman Tuhan, mereka ini adalah orang-orang yang akan masuk surga. Tapi kalau nggak mau percaya Tuhan, nggak menyembah Tuhan, nggak mau sekolah minggu sama Tuhan, nggak mau dengar-dengaran, selalu nakal, bandel, nggak mau taat, nggak mau nurut, nah hadiahnya apa? Neraka. Siapa yang mau neraka? Ih, gak mau. Tante Desi yakin dan percaya anak-anak sekolah minggu GPD Dekolon ada anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat, anak-anak yang percaya sama Tuhan Yesus, dan anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau buka ayat hafalan kita. Yuk kita buka di dalam Mazmur 37. Mazmur itu setelah Ayub ya di perjanjian lama. Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Yuk udah ketemu semuanya? Yang sudah bisa baca Alkitabnya dibaca, yang belum dengarkan baik-baik. Minta tolong mama atau papa yang ikut membaca ya. Yuk, Mazmur 37 ayat 5. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ulangi lagi ya. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ulang lagi. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya, seperti tadi Elia percaya kepada Tuhan. Tuhan melakukan ajaib kuasa Tuhan. Begitu juga anak-anak sekolah minggu, kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu menyerahkan hidup kamu sama Tuhan, maka Tuhan akan menolong kamu dan membela kamu. Misalnya lagi belajar online, pusing, gak ngerti, tapi kita mau belajar sungguh-sungguh, kita berdoa sama Tuhan, maka Tuhan akan kasih kamu kepintaran, Tuhan akan kasih kamu semangat, sukacita di dalam belajar. Ya, puji Tuhan. Yuk, kita mau akhiri di dalam doa, semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk, kita mau akhiri dalam doa ya. Yuk, semua tutup mata, dengarkan Tante Desi berdoa, tidak usah diikutin ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh sekolah minggu kembali, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau percaya dengan sungguh kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah penolong kami, juru selamat kami, yang memberkati kami, yang membela kami, dan yang menolong kami. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati semua anak-anak sekolah minggu, mulai dari yang terkecil sampai yang besar, baik laki-laki maupun perempuan. Tuhan berkati.
Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu di dalam sekolah mereka, baik yang playgroup, TK kecil, TK besar, SD. Tuhan berkati, berikan hikmat kepintaran yang dari surga, sehingga mereka percaya dengan sungguh bahwa Yesuslah yang sanggup menolong mereka. Tuhan berkati kesehatan anak-anak sekolah minggu. Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera bagi anak-anak sekolah minggu. Bahkan Tuhan berkati masa depan anak-anak sekolah minggu. Yuk anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas. Matanya tetap ditutup ya. Angkat dua tangan ke atas. Dengarkan Tante Desti. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu, memberkati, memimpin, menuntun, dan memelihara mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan Yesus juga memberkati para orang tua yang sudah mendampingi anak-anak sekolah minggu. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Tetap sukacita, tetap semangat di dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Berdoa sama Tuhan supaya kita bisa segera sekolah minggu bersama-sama di gereja. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.